Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika. Suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan belajar PLC Pro di episode 10, yaitu instruksi shift. Sebelumnya kita sudah belajar di episode 9, yaitu instruksi move. Dan sebelumnya juga ada pengantar ya untuk masuk ke episode ke 9 dan 10 ini. Dan saya harap juga teman-teman sudah ini disiapkan tampilannya di CX Designer dan sudah mencoba untuk menggunakan program instruksi move ya, sehingga sudah ada tahulah ya dasar-dasar data terkait dengan perpindahan data dan data apa yang sebenarnya kita pakai dan kita gunakan di PLC Omron ini. Cara sederhananya terlebih dahulu lah ya gitu. Nah, kemudian di instruksi shift ini nanti ini ada simbolnya seperti ini, ada data input, ada shift input, reset, terus starting word-nya jadi sama kayak ini ya, move ya, ada S dan D, tapi kalau di sini starting word dan end word-nya. Karena nanti kalau kita bermain di shift ini, kita akan bermain di bit datanya. Jadi kalau di move kan kita mainnya ini ya, mainnya langsung semuanya. Jadi satu word atau satu channel gitu kan, kita bermain satu word ke word yang lainnya gitu kan. Tapi kalau di shift ini kita mainnya per shift gitu, per bit, ini shift registernya per bit. Terus kita masuk ke teorinya sebentar. Nah, instruksi shift register berfungsi untuk menggeser data dari bit yang paling rendah ke tingkatnya ke bit yang lebih tinggi tingkatnya. Instruksi ini dikendalikan oleh 3 masukan, yaitu 1 data, I data, P pulsa, R reset, serta mempunyai 2 lokasi memori, yaitu ST alamat memori awal dan E alamat memori akhir. Data input akan mulai digeser pada saat transisi naik dari pulsa. Setiap 1 kali pulsa datang akan menggeser data 1 bit. Status operan akan kembali ke posisi kondisi awal dengan memberikan masukan reset. Jadi nanti ada reset, ada pulsa, ada data ya. Nah, pulsa ini yang nantinya fungsinya untuk menggeser. Jadi datanya berapa? Datanya itu hanya 0 dan 1 ya, 0 dan 1, 0 dan 1. Nah, nanti yang akan menggeser itu si pulsa. Jadi misalkan nanti datanya itu 1, terus kita beri pulsa dat 1 gitu kan, dia akan geser dari bit 0000, dari bit 00 ke bit 01. Kita kasih pulsa lagi, dia geser dari bit 01 ke 02. Kita geser, kita kasih bit lagi, dia akan geser ke 003 dan seterusnya. Jadi seterusnya sampai dengan batasnya ya. Kalau misalkan batasnya tadi ada sampai di word 1 selesai, misalnya berarti 16 bit selesai, dia akan mereset sendiri di bagian R ini, akan mereset di R-nya. Nah, kemudian bisa diperhatikan di sini ya. Ini ada 0.000 P1M itu ini clock ya, clock bawaannya dari Omron itu, tapi per 1 menit ya, naik turun nyala matinya per 1 menit. Jadi 0.01 0.00 nya ada pulsanya, datanya. Jadi ketika datanya ini kita on kan, jadi dia akan memberikan informasi bahwasanya datanya ini akan digeser satu, terus ini ketika pulsanya ini jalan nanti nyala mati, ini akan menggeser per 1 menit yang geser per bitnya tadi. Nah, kalau di 0.01 ini fungsinya untuk reset. Jadi ketika lagi jalan terus di tengah-tengah ditekan ya, dia akan reset semua datanya. Ini contohnya lah ya. Terus jangan lupa diperhatikan adalah ini, kalau kita bermain data jangan sampai lupa tentang data ini sih ya. Tentang data di sini ada dan data desimal, terus kemudian sub untuk data hexadesimal. Jika tidak beri tanda, makanya dia dimasukkan untuk channel. Terus 1 word itu adalah 16 bit. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kebalik-balik bit itu kan. Sama 16 bit sama adalah 1 word. Itu terus kita akan coba di CX nya. Jadi ini tampilannya tadi di CX Designer ya. Kita samakan aja di CX Designer ya. Masih sama bentuk-bentuknya seperti yang terakhir kita di episode sebelumnya, di episode move. Terus di sini kita berarti akan coba lihat di bagian shift register. Nah, di shift register seperti ini. Nah, nanti perpindahan data nih di geser per bitnya sampai dengan bit
di end wordnya. Jadi misalkan end wordnya berarti kalau di sini channel 0, 1, 2 berarti end wordnya di 2. Jadi 2.2.15 itu dia baru loss. Ini pergeseran data lain dia seperti itulah. Oke, biar paham kita akan coba saja di programnya langsung. Nah, ini program yang move tadi ya, kita hapus saja. Nah, kita berarti akan membuat pergeseran datanya di mana yang enaknya. Jadi kita geser datanya di sini aja, terus kita tampilkan di datanya geser itu kita tampilkan di nol aja. Berarti kita C 0.00 itu buat geser, shift aja, shift terus berarti shift yang akan kita geser itu dari 100 sampai 100 saja. Iya. Nah, pulsanya gini aja. Ini data yang ini baru shiftnya, shift pulsa, terus yang ini reset. Oke, ini berarti nanti ketika perhatikan di sini ya, ketika data di sini 0 terus tak tekan shift dia akan geser data 0 terus di sini reset. Tapi ketika data ini tak kasih sinyal 1 terus ini tak tekan, dia akan memindah data nilainya 1. Misalkan seperti ini, kita akan coba di Oke, ini berarti bukan move ya, tapi ini adalah datanya. Ini harus ditahan ya. Jadi enaknya dari sini aja, kita tahannya dari sini. Set. Nah, ini kita tahan. Ini kita tekan. Nah, dia akan geser 1 nih. Kalau kita tahan terus, dia akan memasukkan terus, geser nilai 1 datanya 111 terus ke ini. 1, nah, kan belakangnya ngikutin. Tapi kalau misalnya di sini tak matikan, nah, terus tak tekan, itu yang digeser nanti nilainya 0 karena datanya ini yang dimasukkan. Data dimasukkan, digeser 0. Nah, geser lagi 0 lagi. Ini tak nyalain, tak geser. Oh maaf, ini tak nyalain dulu. Geser 1, geser 1, geser 1, geser 1, geser 1, geser 1, geser 1. Kita tekan reset. Nilainya di sini bisa diperhatikan teman-teman. Jadi pergeseran kan 1 nih. Ini 1 di sini, 1 di sini. Ini 1 desimal, di sini nampilnya secara binary ya, 1 binary di bit 01. Nah ini kok ini langsung 3, kenapa? Karena yang digeser itu per bit. Jadi datanya penulisannya dia kan 3. Itu kenapa? Karena kalau ditulis bit seperti ini kan bitnya misalkan 04, ada 4 bit ini ya, 4 bit ini, terus kita rubah dia ke desimal, itu ya nanti tertulisnya ketika kayak gini ya, ini adalah 3 gitu. Biner ya, biner ke hexa, hexa ke desimal, nanti tulisannya ini adalah desimal 3 gitu. Pencet lagi langsung 7. Kenapa? Karena ini 1111 gitu. Misalkan di sini kan 1110 gitu kan. Itu artinya kalau didesimalkan itu menjadi 7. Geser lagi jadi 15 langsung. Itu kenapa ya? Karena ini 1111 nilainya. Jadi pergeserannya per bit itu, bukan
bukan nilai desimalnya yang masuk. Beda kalau move tadi kan dia runtut ya, satu nambah gitu, karena desimal yang ditambahkan kan. Nah sedangkan kalau ini kan geser, itu bitnya yang geser tuh. Nah, kita contohkan lagi kalau misalkan di sini ini kita gunakan tombol lain aja lah ya. Ini buat move nya aja kita pakai setiap kali shift ditekan move aja. Kita set dulu 1 3 7 15 31, karena bitnya yang bergeser ya teman-teman ya, jadi bitnya yang diberi sinyal gitu. Kalau misalnya ini di 0, tapi ini mentoknya itu cuman sampai di word 100 saja loh. Nah ketika sudah sampai word 100 ya kita selesai gitu. Nah caranya biar kita tahu itu sampai word 100 atau enggak, itu yang perlu diperhatikan teman-teman kan pemahamannya tadi ya. Jadi satu word itu terdiri dari 16 bit. Nah ini kan sementara kita cuman naruhnya ini cuma 8 bit. Nah sekarang kita tambahkan aja ini biar nanti teman-teman tahu nih pergeserannya tuh sampai mana gitu kan. Nah ini kalian tinggal kopas aja, kita tambahkan. Berarti kalau di sini nanti 8 harus diurutkan ini. Ini nggak urut nggak apa-apa sih, cuman ben rapi aja. 8 9, banyak juga kita ubah ke 9 10. Nah kalau misalnya dari kayak AIO kan nggak ada tuh sampai 15 yo, makanya ini hanya contoh aja. Nanti kalau penggunaannya ya bisa penggunaannya di work area atau data memory, jadi biar aman itu ya digunakannya sesuai di data memory misalnya. Kalau mau langsung ke sini ya bisa, tapi ya terbatas tadi, cuman sampai di outputnya yang disediakan kan cuman sampai di itu 13, cuman sampai 7 atau 8 gitu. Tadi kan ketika 16, ketika dia udah nyentuhkan bit ke 16 dia akan langsung jadi 0 nih. Ini kan perlu dipahami nih.
kasih kan, berarti ini kita kasih sinyal satu aja biar gampang pergeserannya buat teman-teman biar paham. Pelan-pelan aja ya. Terus kita matikan aja biar sudah cukup hebat. Ini geser, dia akan geser. Ketika datanya itu sudah selesai semuanya di sini, ini digeser semuanya sampai habis, kan 0 lagi karena cuma sampai ke bikin 16 tadi. Jadi batasannya di situ tok, gesernya ini tuh cuma sampai di sini tok. Tuh, ini untuk ke shift ya. Jadi penggunaan shift register tuh seperti ini. Kalau ini datanya ditampilkan di sini kok masih 12 Pak, itu karena emang kita nggak rubah ya, kita nggak rubah apa-apa di sini. Ini terakhir tadi ketika kita menggunakan move ya. Jadi ya, dia akan menahan datanya seperti ini di data memori di D1, ini di 0. Itu kalau kita menggunakan move, nanti move geser data, bukan move ya, shift ya, shift. Ini labelnya aja nanti bisa diganti shift. Jadi di sini ada bagian untuk datanya itu mau 0 atau 1. Terus ini pulsanya untuk gesernya mau seperti apa. Kalau di sini untuk mereset, jadi ketika kondisi di tengah perjalanan mau di reset datanya, gitu bisa langsung kita reset. Itu aja untuk instruksi shift ya. Kita sudah belajar move dan shift itu. Semoga ini bisa bermanfaat nanti untuk di episode-episode selanjutnya untuk pengembangan di level selanjutnya. Mungkin itu aja untuk hari ini di episode ini. Terima kasih banyak. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.